Dia memiliki banyak sekali siasat, bisa dibilang cukup licik, serta memiliki bakat alami sebagai seorang jenderal perang, begitu juga momok bagi para panglima pemberontak. Orang ini bernama Lu Bu. Mari mulai. Lu Bu lahir pada tahun sekitar 160 Masehi pada Provinsi Bing, wilayah barat laut Tiongkok, yang sekarang terletak di Provinsi Shanxi. Tidak banyak informasi yang diketahui tentang keluarga atau masa kecil jagoan kita ketika main game Dynasty Warrior. Namun, sejak usia muda, Lu Bu menunjukkan banyak sekali bakat luar biasa dalam seni bela diri, menguasai segala jenis senjata dari pedang, tombak, hingga panah. Di daerah perbatasan yang keras, kekuatan adalah mata uang. Keahlian berperang adalah nilai yang tak tergantikan dan Lu Bu sudah mempunyai segalanya. Bisa dibilang Lu Bu adalah hasil dari lingkungan sekitar yang terbilang cukup keras. Ada beberapa kisah menyebutkan Lu Bu sangat ahli dalam menggunakan panah. Bahkan dari kejauhan dapat melepaskan busur dengan sangat jauh dan tepat sasaran mengenai musuh. Lu Bu memulai awal karirnya dengan bergabung dengan pasukan Ding Yuan. Dengan bakat serta keahlian yang dimilikinya, Lu Bu dengan cepat naik pangkat karena kemampuannya dalam bertempur menumpaskan musuh-musuh Ding Yuan. Ding Yuan sang panglima melihat potensi besar dari tubuh Lu Bu, ditambah dengan dedikasinya yang luar biasa serta pengabdiannya membuat Lu Bu menjadi orang yang paling diperhatikan Ding Yuan. Lu Bu diangkat sebagai anak angkat oleh Ding Yuan dan diberikan wewenang lebih sebagai letnan jenderal. Namun, nasibnya mulai berubah saat sang panglima ambisius bernama Dong Zhuo menawarkan kuda legendaris bernama Jituma, atau bisa dibilang kuda merah, serta iming-iming kekuasaan kepada Lu Bu. Nah, Lu Bu ini dilema antara memilih Ding Yuan atau Dong Zhuo. Melihat tawaran yang diberikan oleh Dong Zhuo, Lu Bu mulai berpikir lebih dalam bahwa tawaran yang diberikan Dong Zhuo terbilang cukup menarik. Dengan dorongan ambisi dan hadiah dari Dong Zhuo, Lu Bu tergoda dengan tawaran yang diberikan. Demi mendapatkan semua penawaran tersebut, Lu Bu dengan tega membunuh ayah angkatnya bernama Ding Yuan dan menyerahkan kepalanya kepada Dong Zhuo. Demi sebuah kekuasaan dan hadiah kuda merah, Lu Bu tega membunuh ayah angkatnya. Parah. Tindakannya ini menandai awal karir militer yang penuh pengkhianatan. Dong Zhuo begitu terkesan dengan kesetiaan yang diberikan Lu Bu hingga mengangkat Lu Bu sebagai anak angkatnya. Karena tahu kemampuan militernya jauh lebih baik dan dia memiliki track record sebagai panglima perang yang tak terkalahkan. Dengan adanya Lu Bu, Dong Zhuo semakin tidak terkalahkan. Semua musuh berpikir dua kali untuk menyerang Dong Zhuo. Menggunakan Lu Bu sebagai kartu as dalam metode pertempuran maupun pengamanan merupakan strategi brilian yang dimiliki oleh Dong Zhuo, seorang panglima paling sadis dan panglima dengan tubuh yang begitu besar. Dengan bergabungnya Lu Bu ke pihak Dong Zhuo, kekuatan sang panglima tirani ini, panglima besar ini, semakin tak tertandingi. Lu Bu menjadi senjata pamungkas, bagaikan pedang yang tajam sekaligus perisai yang tak tertembus. Pada tahun 189 Masehi, Kaisar Ling meninggal dunia. Kekosongan kekuasaan di istana memberi celah bagi para panglima ambisius untuk merebut kendali atas kekaisaran. Dong Zhuo dengan Lu Bu di sisinya berhasil masuk ke ibu kota Luoyang, mengangkat Kaisar Xian yang masih muda dan secara efektif mengendalikan pemerintahan, namun kekuasaan ini dibayar dengan cukup mahal. Bayangkan, ketika Dong Zhuo memerintah, dia terkenal dengan pemerintahan yang tangan besi, dimulai dari memeras rakyat hingga menaikkan semua pajak untuk diserahkan kepada kerajaan. Hampir mirip ya, kayak di negara Polandia. Banyak sekali kebijakan yang diambil Dong Zhuo, termasuk kebijakan yang cukup nekat gitu.
kayak memindahkan ibu kota, terus memanfaatkan segala hal lah, intinya menghalalkan segala cara. Kita lanjut ke Bang Lubu. Di medan perang, Lubu menjadi momok yang paling ditakuti. Ketangkasannya di atas kuda membuatnya hampir mustahil dikalahkan dalam duel 1 lawan 1. Banyak sekali panglima yang mencoba melawan Lubu, tapi hasilnya sia-sia. Panglima manapun yang menantangnya akan berakhir dengan kematian yang cepat. Tapi di balik keberanian itu, Bang Lubu ini mulai menunjukkan sifat yang kelak menjadi kehancurannya. Kesetiaan yang rapuh, atau bisa dibilang kekuatan tanpa kesetiaan. Dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dong Zhuo, ini memicu terbentuknya koalisi perang. Koalisi besar yang dipimpin oleh Yuan Shao. Pasukan dari berbagai provinsi berkumpul untuk menggulingkannya karena sifatnya yang menindas rakyat serta semena-mena kepada keluarga kerajaan. Tahu akan terjadi perlawanan, Dong Zhuo ini memerintahkan Lubu untuk berada di garda paling depan. Dengan adanya Lubu di garda paling depan, otomatis para panglima berpikir 2 kali untuk melakukan penyerangan. Lubu memberikan tawaran tantangan kepada para panglima. Panglima terbaik manapun silakan datang. Saya tunggu di wilayah Hulou, ungkap Lubu. Nah, di sini Bang Lubu namanya benar-benar melegenda. Ada satu hari di mana Lubu dikisahkan bertarung melawan 3 jenderal sekaligus. 3 jenderal tersebut bernama Zhang Fei, Guan Yu, dan Liu Bei. Meskipun akhirnya Lubu memilih untuk mundur dikarenakan melihat sinyal asap hitam dari kobaran api wilayahnya. Cerita duel ini menjadi salah satu bagian paling terkenal dalam sejarah 3 kerajaan. Dalam sejarah Game Dynasty Warrior atau Warrior Orochi. Kembali ke Dong Zhuo. Meski kuat di medan perang, tahu bahwa anak angkatnya bisa menguasai peperangan, strategi Dong Zhuo ini mulai memicu kebencian dari semua pihak di wilayah Tiongkok kuno. Dan alhasil koalisi para panglima berhasil memaksa pasukannya mundur ke wilayah Chang'an, meninggalkan ibu kota Luoyang yang sudah menjadi kota mati. Kehancuran Dong Zhuo dimulai bukan dari pedang musuh, tapi dari hatinya sendiri. Lubu dikenal sebagai seseorang yang mudah terpengaruh oleh godaan, baik kekuasaan maupun wanita. Saya ulangi sekali lagi, baik kekuasaan maupun wanita. Jangan ditiru. Diao Zhan, salah satu 4 putri kecantikan besar di wilayah Tiongkok, menjadi alat politik Wang Yun, ayah angkat Diao Zhan, untuk memecah hubungan antara Lubu dan Dong Zhuo sekaligus ayah angkatnya. Dengan kecantikan serta tipu daya, Diao Zhan membuat Lubu cemburu terhadap ayah angkatnya sendiri karena ayah angkatnya yaitu Dong Zhuo berniat untuk menikahi Diao Zhan. Api cemburu ini mulai membesar hingga akhirnya membuat Lubu bersekongkol dengan Wang Yun untuk membunuh Dong Zhuo. Wanita. Di pagi yang naas itu, Lubu memimpin pasukannya dan masuk ke dalam istana. Dong Zhuo yang tidak menyangka akan terjadinya pemberontakan serta pengkhianatan, tewas oleh tombak putra angkatnya sendiri. Tidak bisa dikalahkan oleh koalisi peperangan, tidak bisa dikalahkan oleh politik kerajaan, tapi bisa dikalahkan oleh orang terdekatnya sendiri. Menarik, kematian Dong Zhuo tidak serta-merta membuat Lubu menjadi penguasa wilayah ya. Mungkin pandangan Lubu dia akan menjadi pimpinan gitu. Tapi Lubu justru kehilangan pijakan politik serta sebagian armada tempurnya. Nah, Wang Yun, ayah angkat Diao Zhan yang semula menjadi sekutunya, segera menyadari bahwa kekuatan Lubu tanpa pengawasan bisa menjadi ancaman besar bagi dirinya. Lubu ini terlalu kuat nih, terus dia itu OP, overpower lah. Cuma dia itu gampang sekali dihasut dan gampang sekali melakukan pengkhianatan. Itu yang ada di pikiran Wang Yun. Yang paling naas, sisa pasukan pendukung Dong Zhuo yang dipimpin oleh Liu Jiu dan Gou Xi melakukan balasan kepada Lubu di kota Chang'an karena sudah membunuh panglima tertingginya atau ayah angkatnya sendiri. Lubu sudah nggak bisa mempertahankan ibu kota dikarenakan kekurangan armada tempur serta tidak menduga adanya pasukan besar yang menyerang Chang'an secara membabi buta. Akhirnya Lubu memutuskan untuk melarikan diri dan memulai hidupnya sebagai seorang panglima tanpa tuan. Selama beberapa tahun berikutnya, Lubu berpindah-pindah kesetiaan. Dia berkeliling wilayah Tiongkok,
tak tahu harus kemana. Lu Bu sempat mengabdi kepada Yuan Shu, lalu berpindah pengabdian kepada Yuan Shao, dan bahkan menjadi tamu dari Zhang Miao. Namun sifatnya yang mudah tersulut emosi dan ambisinya yang tak terkendali membuat setiap aliansi berakhir dengan pengkhianatan maupun perpecahan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, perjalanan Lu Bu semakin panjang, dan puncak perjalanannya menuju kehancuran dimulai ketika Lu Bu dengan berani merebut wilayah provinsi Shu dari kekuasaan Liu Bei. Lu Bu memiliki banyak sekali trik dan siasat. Dia bersikap seolah bersahabat, bahkan menikahkan anak perempuannya dengan anak Liu Bei. Namun tak lama setelah itu, Lu Bu mengkhianati Liu Bei dan mengambil alih wilayah tersebut. Hal ini memicu kemarahan Liu Bei. Bayangkan saja, sudah diberikan bantuan, ditampung, serta diberikan perlindungan, malah mengambil alih wilayah orang yang membantu. Liu Bei diusir oleh Lu Bu, dan akhirnya Liu Bei memutuskan untuk mencari bantuan dari rekan koalisi panglima dulu bernama Cao Cao. Nah, Cao Cao kala itu menjadi salah satu penguasa paling kuat di wilayah utara, terkenal akan kecerdikannya. Saat Liu Bei datang ke kediaman Cao Cao, Cao Cao terdiam marah mendengar kejadian yang menimpa Liu Bei. Cao Cao itu tahu kalau Liu Bei itu orang yang bijaksana, dia itu orang yang baiklah, serta memiliki hati yang tulus dalam membantu siapapun. Pada hari itu, Cao Cao mengumpulkan semua komandan untuk merancang strategi mengambil alih wilayah Lu Bu, dan akhirnya melihat peluang besar untuk menghabisi Lu Bu selamanya. Tahun 198 Masehi, pasukan gabungan Cao Cao dan Liu Bei mengepung wilayah Xiaopi. Nah, pertempuran kali ini itu berlangsung dengan sengit, hingga memakan waktu kurang lebih berminggu-minggu lah. Pasukan begitu banyak, para armada tempur mulai mengepung wilayah kekuasaan Lu Bu. Pengepungan tersebut membuat pasukan Lu Bu semakin terdesak. Dilihat dari jumlah armada serta sumber daya yang dimiliki Cao Cao dan Liu Bei, kecil kemungkinan untuk memenangkan pertempuran. Dampak dari pengepungan tersebut mengakibatkan kelaparan yang luar biasa bagi pasukan Lu Bu. Karena jalur logistik sudah dikuasai oleh Cao Cao, pasukan Lu Bu mulai kehilangan harapan untuk memenangkan pertempuran yang mengakibatkan Lu Bu mulai melihat kekalahan di depan matanya. Berhari demi hari, minggu demi minggu, di tengah pengepungan, beberapa bawahan Lu Bu yang bernama Hou Zheng dan Song Xian melakukan pengkhianatan. Mereka memutuskan untuk berkhianat dan menyerahkan kota kepada Cao Cao nih, karena sudah tahu kita nggak bisa memenangkan pertempuran. Cao Cao sudah memegang kendali akan kota serta para bawahan Lu Bu yang setia. Dan pada akhirnya, sang jenderal Lu Bu ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Cao Cao dan pasukan Liu Bei. Finally, akhirnya dia tertangkap, ungkap Cao Cao. Cao Cao memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Lu Bu dengan kuat. Dalam momen terakhirnya, Lu Bu memohon kepada Cao Cao untuk dipekerjakan sebagai jenderalnya dengan alasan hanya dirinya yang mampu mengalahkan Yuan Shao. Pekerjakanlah aku, Cao Cao, aku bisa membantumu untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Ya, Cao Cao orang yang cerdik ya, punya siasat dan trik politik yang cukup canggih. Sempat tergoda dengan tawaran yang diberikan oleh Lu Bu. Cao Cao mengingat bagaimana sepak terjang Lu Bu ketika dia menjadi anak buah Dong Zhuo, serta dengan mudah menguasai wilayah otoriter yang dimiliki oleh Yuan Shao. Kalau jenderal ini ikut aku pasti bisa menyatukan wilayah Tiongkok, ungkap Cao Cao. Namun pada saat itu, Liu Bei sang bijaksana segera mengingatkan Cao Cao akan sifat kejam yang dimiliki oleh Lu Bu. Dimulai dari pengkhianatannya, serta mengungkap bagaimana Lu Bu membunuh ayah angkatnya Ding Yuan dan Dong Zhuo. Bahkan menceritakan bahwa dia selama bersama Lu Bu, dia sendiri dikhianati. Apalagi dengan Anda, Tuan Cao Cao, ungkap Liu Bei. Berkat saran dari Liu Bei, permohonan Lu Bu ditolak mentah-mentah oleh Cao Cao. Dan pada akhirnya, Lu Bu, sang jenderal perang yang tidak pernah terkalahkan, dieksekusi pada hari itu juga. Sang panglima terkuat ini akhirnya gugur oleh sifat dan nafsunya sendiri. Rest in peace Lu Bu. Kalau kita tarik mundur, kisah Lu Bu adalah campuran antara kehebatan luar biasa di medan perang dan kelemahan fatal dalam kepribadian. Lu Bu dikenal sebagai pejuang terkuat pada zamannya, dan tidak ada lawan yang mampu menandinginya satu lawan satu.
Namun, kesetiaannya yang rapuh membuatnya dijauhi oleh semua pihak. Bagi banyak orang, Lubu adalah simbol dari kekuatan tanpa kebijaksanaan. Lubu bisa memenangkan pertempuran, tetapi tidak pernah mampu memenangkan kepercayaan. Karakter Lubu atau nama Lubu tetap hidup dalam legenda, dalam drama, dalam novel, dan dalam game maupun sosoknya digambarkan sebagai panglima berotot dengan tombak panjang menunggang kuda merah dan mata yang memancarkan keberanian. Namun, sejarah mengajarkan sekuat apapun seseorang di medan perang tanpa kesetiaan dan kebijaksanaan, semua kejayaan itu hanya sementara. Lubu mungkin adalah pejuang yang tak terkalahkan, tetapi dia juga adalah pengkhianat yang akhirnya ditaklukkan oleh dirinya sendiri. Saya Adam dari Warimada, signing out. Terima kasih.